Guys, baik lagi bersama Akbar CK. Terbongkar sudah. Ternyata memang ada peran sosok AS di isu ijazah Pak Joko Widodo. Walaupun sosok AS ini membantah keterlibatannya, tetapi faktanya Roy Suryo dan Gopur mengungkap itu sendiri. Bisa dikatakan Roy Suryo dan Gopur ini blunder ya. Dan menariknya nih teman-teman, dalam waktu dekat Roy Suryo CS ini berkasnya akan P21, tetapi ada sosok lagi nih yang ngamuk, nggak terima kalau Roy Suryo CS ini berkasnya akan P21. Siapa orangnya? Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Kami tidak bisa untuk menghindari praduga bahwa keluarnya informasi berkaitan dengan penyidikan entah P21 entah berkas yang keluar itu adalah bagian dari yang disetujui oleh penyidik, karena yang bisa mengakses barang bukti hanya penyidik dan jaksa, bukan orang-orang di luar itu, entah Bazar entah kubu Jokowi. Tapi kan hari ini kita seolah-olah dikonstruksikan bahwa kasus sudah demikian, P21 sudah ada berkas, sudah ada jaksa, padahal itu pelanggar, dan pelanggaran itu tidak akan terjadi kalau aparat kepolisian selaku penyidik tidak membocorkan informasi itu. Maka saya justru protes sebelum Polda Metro Jaya mengumumkan status ini, Polda harus menjawab kenapa informasi terkait kasus ini bisa bocor. Kalau itu benar, kalau itu keliru, maka harus dituntut nih orang-orang yang membocorkan berkas yang ada di kejaksaan, status P21 dan sebagainya. Ini samanya saja melawan hukum. Ya, yang melawan hukum siapa? Gerombolan mereka yang melawan hukum. Mereka tidak pernah percaya dengan penegak hukum di Indonesia Raya ini kalau tidak sesuai dengan keinginan mereka keputusannya. Kocak. Dan terus terang saya heran mendengar informasi ini karena saya tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Teman-teman semua, ya, kita tetap menegaskan, kita bersatu, kita semua menegakkan kebenaran. Terima kasih kepada semua lawyer di sini di bawah Mas Kosinudin dan Pak Petrus Celestinus, di bawah koordinasi Pak Abraham Samad. Di bawah koordinasi Pak Abraham Samad. Kita ulang lagi. Abraham Samad. Pak Abraham Samad. Di bawah koordinasi Pak Abraham Samad. Itu dari mulut Roy Suryo. Sekarang kita dengarkan dari mulutnya Gopur. Bang AS menyediakan ruangannya, menyediakan makan, dan kemudian semua berdialog, berdiskusi, bertukar pikiran di situ. Mohon maaf, saya harus katakan apa adanya lah. Mohon maaf, saya harus katakan apa adanya lah ya. Roy Suryo dan Gopur sendiri yang mengungkap memang betul ada peran sosok AS di isu ijazah Pak Joko Widodo ini. Kalaupun misalnya suatu ketika nanti ada yang terpeleset, ada yang jadi tersangka, itu biasa saja. Ini resiko bagi perjuangan kita. Pak Roy Suryo sudah pernah di penjara. Saya pikir apa yang dialami sekarang ini bagian yang sangat kecil dalam kehidupannya. Saya pun juga sudah pernah mengalami kriminalisasi. Jadi sekali lagi ini tidak membuat kendor saya. Tapi yang terpenting saya ingin katakan bahwa siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Sekali lagi, siapapun orang yang berada di belakang kasus ini yang ingin mengkriminalisasi 12 orang ini, akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Masih membantah AS nggak terlibat di isu ijazah Pak Jokowi. Ayo, buktinya ada, jejak digitalnya ada. Ini lagi nih, stres. Kenapa kita mulai dengan begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja mulai begitu karena kita akan bicarakan sesuatu yang mistis, ya. Mistis tapi teknis. Kenapa? Berbekal dari berita ini, Jokowi sebut pejabat di Indonesia banyak yang percaya tahayul. Nah, ini bagian kedua dari pembicaraan kita soal IKN, Ibu Kota Negara Nusantara, yang sudah kita bahas sebelumnya. Sebelumnya kita bahas soal teknis IKN, bagaimana IKN itu melanggar yang namanya aturan ketika rapat paripurna harusnya diisi oleh 507.
makin stres, lari kemana-mana. Dari ijazah ini nyerempetnya tah kemana-mana. Terbukti nampaknya Roy Suryo ini memang betul-betul udah apa ya, udah agak lain, udah nampak stresnya ya. 75 anggota hanya diisi oleh 77 anggota secara fisik, itu kan hanya 13% yang datang, tapi diakal-akali dengan 190 orang hadir secara online. Kok online gimana? Online itu kan bisa diakal-akali. Nah, tapi itu akal-akalan secara IT, secara teknologi. Sekarang ada akal-akalan secara mistis ya. Nah, kita ingat bagaimana IKN itu dulu dirancang dan kemudian dibuat. Kita nggak akan pernah lupa bagaimana ada kelakuan ya bekas presiden yang waktu itu, nah kayak gini nih, sok-sokan mau sendirian di IKN, jalan-jalan sendiri di foto. Ini sih kurang lucu, ini lebih lucu. Nah, ngapain juga dia sendirian di tenda kayak ini, ngerepotin aparat saja ya. Memang betul ini tendanya katanya tenda bekas bencana, tapi juga kan bisa digunakan untuk bencana yang lain. Apa IKN itu bencana? Ya kan IKN bukan daerah bencana ya, ini kan merepotkan semuanya. Dia sok berlagak sendiri, kemudian ketika malam, nah nih ketika malam dia merepotkan, dia kelihatannya nyaman, dianya nyaman, pas dan seluruh orang yang mengikutinya kan gak nyaman ya. Inilah kelakuan dari bekas presiden waktu itu ya. Kemudian dia seolah-olah ini mendapatkan inspirasi dari sana. Lucunya waktu itu apa? Sebenarnya kan waktu itu sedang ada protokol COVID. Oh, protokol COVID ya betul, dia pakai masker. Tapi kan kita lihat sebenarnya banyak orang yang juga nggak pakai masker waktu itu ada. Jadi kan lucu kan, apa makin stres, dia bertolak belakang. Tadi lihat ekspresinya si Toyo pada nih, stres, hampir mirip-mirip kayak si dokter respon masih. Ya ampun Roy, sampai segitunya lu stres ha? Sampai kamu nggak sadar kalau kamu membicarakan dirimu sendiri, bukan Rismon ya yang stres, tapi kamu tuh wajahmu sampai seperti itu ya, stresnya luar biasa. Nggak nyadar kamu itu kalau kamu itu membicarakan dirimu sendiri. Wes rambutnya brodong, ulahnya juga seperti itu ya. Omongannya juga ngalor ngidul kemana-mana, ngalor ngatain ngidul orang semau gue, sing zombie lah, sing dokter lah, inilah itulah. Giliran nanti ya dijelekin orang nggak mau. Semakin stres berat sebenarnya kamu itu, cuman kamu nggak nyadar. Yang stres bukan Rismon, tapi kamu yang akan bersiap-siap memakai baju orange, sehingga stresmu seperti inilah. Aslinya seluruh rakyat Indonesia tuh ngerti loh, kamu tuh stres berat ya. Kamu tuh gacor kemana-mana, cuman kamu gacor kemana-mana, menjelek-jelekan Rismon, menjelek-jelekan ini, menjelek-jelekan semua, dijelek-jelekin ya. Inilah tanda dari orang stres yo kamu itu, tapi kamu tuh nggak nyadar. Kasihan, semangat untuk segera menggunakan baju orange. Klaim 99% palsu, tapi lu belum pernah ke pengadilan. Dia belum pernah ke pengadilan. Mestinya pengadilan dong kalau dia berani bertaruh. Nah, sekarang anehnya lagi dia juga minta SP3. Datang ke Irwasum. Walaupun ngeles enggak ya sudahlah, orang kalau begitu kan pasti nggak ngaku. Mana maling ngaku, misalnya palsu ya nggak bisa dong. Orang belum ada kepastian itu dari mana ya ilmu? Itu kan urusannya pengadilan, urusannya UGM. Kalau kayak UGM ya kan nggak yang SMA kan nggak dibahas, sudah selesai kan? Ya, atau juga yang terkait lainnya. Iya, ada yang terbaru Bang Egy, peneliti independen Bonatua Silalahi yang kini mempublikasikan ada dua salinan. Minta maaf itu. Udahlah, yang gitu-gitu nggak bernilai buat saya. Gini ya, peristiwa hukum itu mau dia medsos kayak apapun, dia mau cerita apa, itu bukan alat bukti kalau tidak dijelaskan di pengadilan. Ngapain ditanggapi yang begitu? Itu kan cari panggung aja. Biar mereka wajar begitu kan, belum pada terkenal. Cari panggung aja kan.
seperti Kosinudin cari panggung, Roy Suryo cari panggung, siapa lagi, semua lah gerubah mereka tuh cari panggung. Ya terbukti kan faktanya selama ini mereka diundang sana, diundang sini, podcast sana, podcast sini, televisi sana, televisi sini. Pokoknya mereka aja, ya kan? Gimana teman-teman? Ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video kita kali ini. Saya Barceka undur diri, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye bye.